Kita pernah bermain layang-layang di sini. Rambutmu yang tersibak angin adalah benang. Tapi aku tak berani memelukku. Ada yang lupa tentang kalimat yang kau bubuhi, lalu kujadikan cerita. Sebuah kota berhujan, segelas teh manis di meja, dan kita menunggu gerimis yang tak juga reda. Malam makin melayang, tubuhku meriang. Diciptakan oleh para pujangga, para penyanyi. Ya, apakah ada sisi-sisi lain di situ? Bukan sekedar saat kita merasa seperti berada di tempat yang selamat, periode sejarah tertentu, kita bisa mencari fakta-fakta itu melalui karya sastra. Karena di karya sastra itu ada cerminan kehidupan. Walaupun karakter yang berbeda ada di karya sastra itu, tapi ketika kita melihat kapan karya sastra itu dibuat, secara otomatis kita bisa melihat seperti apa budaya masyarakat tertentu ada di periode tertentu, seperti apa pandangan masyarakat tertentu di periode tertentu, di masa tertentu, di masyarakat tertentu. Jadi sebenarnya kita bisa melihat itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan karya sastra sebagai fakta untuk melihat dari kacamata yang lain. Apakah ketika menulis puisi itu harus dulu menunggu ide muncul baru dibuat, atau mengkontemplasi, merenung, berada di sebuah ruangan kosong, hampa, gelap, mungkin baru muncul ide atau apa? Dan itu karya itu luar biasa. Nah, mungkin seperti itu adik-adik semua. Jadi kalau kalian kenal, mungkin Pak SBD nanti bisa berkolaborasi sehingga hasil karya sastranya bisa lebih dikenal minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menulis puisi itu mungkin sekitar tahun 78 lah, ya. Atau sebelumnya 76 di RRI Bumi Karang. Lalu 78 itu justru cerpen saya dibuat di Koran Jakarta dalam usia 20 tahun. Tapi sudah nasional. Nah, saya merasa menjadi penyair itu pada tahun 87, Forum Puisi Indonesia 87 di Taman Ismail Marzuki. Saat itu diundang sekitar 80 penyair ke Indonesia. Kemudian 2016 ternyata teman-teman dari aktivis dan wartawan menginginkan seorang SBD perlulah seperti tadi juga KDP kan. Maka saya buat dalam sastra SBD. Tahun pertama itu kita dikontrakin oleh Pak Wakil Gubernur di Kediri tahun itu. Kemudian tahun berikutnya kita dikasih pinjam rumah sama Pak Baktiar Basri, pinjam rumah dia. Sinilah sebetulnya Lamban Sastra setiap mengadakan acara baca puisi di sini kita malam-malam gitu kan. Nah, Lamban Sastra pernah menyelenggarakan Hari Puisi Indonesia, sejumlah penyair dan musikalis puisi dan lain-lain. Pada bulan Agustus kita juga pernah menyelenggarakan politisi baca puisi, Festival Tegal Mas Island. Tegal Mas Island dalam antologi. Dan ini dengan tema yang saya buat, seperti kata Bapak tadi, penyair diundang buat satu tema. Kan merangkum bagaimana bicara tentang Tuhan, otomatis bicara juga tentang alam semesta. Bicara tentang laut, otomatis bicara tentang Tuhan. Kata-kata juga urusan. Kita pernah bermain layang
Sayapmu yang tersibak angin adalah benangnya. Aku ulur kau biar terbang menilang cakrawala, tapi kendali tak